Rizik Syihab itu bagi saya adalah Syekhul Akbar untuk bidang caci maki dan perusakan generasi muda serta radikalisasi generasi muda. Kalau kamu Raffi Ahmad sudah diberi kehormatan Pak Prabowo sebagai utusan khusus generasi muda, kamu datangi Rizik, tanya kamu minta nasihat. Ya ini mencoreng Pak Prabowo. Aneh aja saya melihat ini. Begitu kuat kan Pak Prabowo untuk menegakkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar 45. Tapi kok ya satu dua oknum di sekitar beliau ini kok kelakuannya kayak monyet seperti Raffi Ahmad. Kemarin si Miftah, kemarin siapa lagi. Saya cuma kasihan aja sama Pak Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Karena memang Habib Rizik dan kelompoknya tidak disenangi oleh Gus Fuad Pleret, sehingga ketika tiba kunjungan utusan khusus Presiden bidang generasi muda dan pekerja seni, yaitu Raffi Ahmad dan rombongan di kediaman Habib Rizik Syihab, diberitakan katanya meminta semacam pandangan perihal generasi muda dan rumah ibadah lain seterusnya. Seketika itu Gus Fuad Pleret mengatakan di media sosial pribadinya kalau si Habib Rizik itu sebenarnya tokoh yang pro khilafah, terindikasi pernah terlibat dalam kasus ISIS internasional. Ceramahnya provokatif, menyerang pemerintah, dan lain seterusnya. Dikatakan juga oleh Gus Fuad Pleret kalau Habib Rizik ini mantan organisasi FPI, sebuah perkumpulan yang dalam istilah Gus Dur itu disebut sebagai organisasi bajingan. Kata Gus Fuad Pleret, lantas kenapa Presiden memperdulikan orang-orang yang punya pemikiran provokatif? Tidakkah ada tokoh lain yang lebih baik untuk sekedar sharing atau meminta saran berdiskusi sharing tentang generasi kepemudaan? Nah, untuk itu teman-teman mari kita simak komentar dari Gus Fuad Pleret dalam video berikut ini. Salam Pancasila Merdeka. Sabtu kemarin katanya utusan khusus Presiden bidang generasi muda yaitu artis Raffi Ahmad mendatangi Rizik Syihab dan katanya minta nasihat. Komentar saya ya, dasar monyet loh. Apa kamu nggak paham, Raffi? Siapa Rizik Syihab? Rizik Syihab itu kan imam besar FPI. FPI itu Gus Dur bilang organisasi bajingan. Berarti Rizik itu imam besar bajingan. Sudah. Mengapa dibilang begitu? Ya karena semua gerakannya bikin kacau negara. Dia mencita-citakan khilafah Islamiyah di Indonesia. Dia mencita-citakan syariat Islam bagi Indonesia. Dia mendukung ISIS, organisasi teroris internasional. Sekaligus dia ditengarai bonekanya intelijen barat untuk mengacau Indonesia. Anak buahnya sampai hari ini kelakuannya bisa dilihat. Misalnya ya, salah satu contoh itu misalnya saya diundang di Malang aja, dihadang anak buah Rizik itu. Setiap saya diundang, dihadang. Misalnya gitu salah satu. Jadi Rizik Syihab itu bagi saya adalah Syekhul Akbar untuk bidang caci maki dan perusakan generasi muda serta radikalisasi generasi muda. Kalau kamu Raffi Ahmad sudah diberi kehormatan Pak Prabowo sebagai
utusan khusus generasi muda kamu datangi reject, tanya kamu minta nasihat. Ya ini mencoreng Pak Prabowo. Aneh aja saya melihat ini. Begitu kuat kehendak Prabowo untuk menegakkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar 45. Tapi kok ya satu dua oknum di sekitar beliau ini kok kelakuannya kayak monyet seperti Raffi Ahmad. Kemarin si Miftah, kemarin siapa lagi. Saya cuma kasihan aja sama Pak Prabowo. Kalau kelakuannya kayak begini. Kalau kemarin juga dipersoalkan juga kan istrinya si Raffi yang di Singapura yang norak itu. Juga bisnisnya Raffi Ahmad yang tiba-tiba meledak itu. Banyak orang yang curiga itu bagian dari money laundering. Kemarin juga mau bikin bisnis di Gunung Kidul yang diprotes oleh masyarakat karena merusak lingkungan. Meskipun dia akhirnya mundurkan diri. Jadi kelakuan-kelakuan monyet seperti ini harusnya dihentikan lah. Kasihan Presiden, kasihan rakyat Indonesia. Kasihan juga yang selama ini sudah mencurahkan pikiran tenaga, mempertaruhkan nyawa untuk menjaga bangsa ini dari diobok-obok intelijen luar dalam bentuk diradikalisasikan, diterorkan, seperti yang dilakukan oleh teman-teman Densus 88 dan BNPT. Gitu. Ya kamu kalau bodoh itu ya bertanya lagi, Raffi. Saya kalau goblok itu yang memalukan gitu. Terkenal, populer, kalau pekok ya seperti ini. Aku kalau udah menyangkut radikalisme, menyangkut harga diri bangsa, menyangkut ideologi bangsa, Pancasila dan Undang-Undang Dasar ini aku langsung naik gitu ya. Langsung naik. Makanya saya pakai kosakata monyet. Udah halus. Kenapa saya pakai kosakata monyet ya? Saya kembali kepada Al-Quran. Ya, karena Allah kan berfirman, kunu kirodatan khosiin. Jadilah kalian monyet yang buruk karena kelakuan kalian. So, itu ya si Raffi Ahmad. Yang kenal sama si Raffi Ahmad ini, bagikan video ini, potongkan video ini Raffi Ahmad dengan melakukan mendatangi di Rizik Sihab itu ya. Saya bilang komentar saya monyet loh. Emosi saya. Gini. Dan ya kalau terus-menerus berulang seperti ini ya kepercayaan publik kepada Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran akan pelan-pelan akan tergerus kalau caranya seperti ini. Saran saya sebagai rakyat kecil pada Bapak Presiden dan Pak Pres Mas Gibran, orang-orang kayak gini dibersihkan aja Pak. Ngotori wajah Bapak, itu mencoreng wajah Bapak. Tuh. Ya mungkin karena si Raffi sama si Gus Miftah kan sama. Dikasih kedudukan, dibuatkan satu kedudukan karena dianggap berjasa atas kemenangan Prabowo Gibran. Nah mereka mengendos ketika menjadi tim kampanye. Tapi sebenarnya kalau mau jujur itu, Prabowo Gibran, pasangan Prabowo Gibran kemarin tuh, nggak usah pakai tim kampanye aja pasti menang kok. Rakyat pasti milih. Iya, kenapa saya bilang begitu? Ya karena momennya pas. Nah, situasinya pas di mana Indonesia itu membutuhkan pasangan Prabowo Gibran. Jadi yang saya maksudkan itu
nggak usah lah Pak Prabowo dan Mas Gibran tuh merasa berhutang budi kepada tim kampanyenya. Kalau mau dicoba nanti 2029 Prabowo Gibran maju lagi dan nggak usah pakai tim ses, saya jamin menang. Itu juga yang kemarin, tuh. Ini saya di Malang ya, di mana? Di Cimory ya, di Prigen ya. Caranya sejuk dingin, jadi emosinya bisa lebih saya tahan. Ya, mungkin kalau saya lagi di tempat yang lebih tidak sesejuk ini, mungkin saya meledak-ledak. Kalau udah menyangkut Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, saya nggak bisa menahan diri. Karena itu berkali-kali saya katakan, Indonesia itu Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Kalau itu dilukai, kalau itu apalagi dirusak, hancurlah Indonesia. NKRI itu bubar. Artinya hancurlah masa depan anak cucu kita. Dan ini si Raffi Ahmad tuh, kok begitu sih kelakuan lo? Kalau lo bego itu ya belajarlah dari yang tahu. Jangan asal-asalan kayak gitu. Kalau enggak ya udah itu. Mohon Pak Prabowo dan Mas Gibran pecat, bersihkan orang-orang seperti itu. Nggak ada gunanya mencoreng wajah Bapak berdua. Membuat rakyat terluka. Silent majority Indonesia itu kan Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Kelompok radikal khilafah, syariat Islam, dan kotoran-kotoran lainnya itu kan nggak lebih dari 5% sekarang ini. Tapi kalau dibiarkan, kalau diberi ruang, dia bisa berkembang. Nah, komentar Gus Fuad Peleret yang barusan kita simak, ini beliau meminta agar komentarnya disebarluaskan, supaya Raffi Ahmad ini mendengar komentar beliau, dan seharusnya Raffi Ahmad lebih dulu belajar tentang dan mencari tahu siapa sebenarnya Habib Rizik itu dan kelompok-kelompoknya. Kok mau sih ada utusan presiden di bidang kepemudaan dan pekerja seni, yaitu Raffi Ahmad, mau meminta saran berdiskusi tentang kepemudaan Islami, rumah ibadah, dan lain seterusnya kepada sosok yang selama ini dianggap kontroversial, kepada sosok yang disebut oleh Gus Fuad Peleret barusan bukan imam besar FPI, tetapi imam besar bajingan. Nah, ini satu istilah yang menurut saya pasti banyak ditentang, dan para muhibbinnya akan bereaksi tidak senang dengan komentar Gus Fuad Peleret ini. Begitu juga sebaliknya, Gus Fuad Peleret ini sebenarnya tidak senang dengan kalangan habaib yang selama ini masuk dalam rumpun Sada Ba'alwi atau klan Ba'alwi, yang sudah nasabnya itu sudah diacak-acak dikatakan batal. Maka dalam konteks apapun, ya Gus Fuad Peleret ini pasti tidak senang dengan sosok Habib Rizik. Nah, untuk itu teman-teman, kalau ada yang ingin disampaikan terkait dengan komentar dari Gus Fuad Peleret yang barusan kita simak, silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.